Jadi saya kasih tahu kelebihan dan kekurangan. Shalom, selamat datang di Talentaku. Terima kasih yang sudah subscribe, terima kasih yang sudah menemani channel Talentaku dari awal sampai saat ini. Dahulu waktu saya itu membahas untung rugi, saya sempat membicarakan tentang ATK. ATK di sini saya tidak pernah menggunakan sales, jadi saya belanja sendiri, saya keluar, mau tidak mau buka tokonya telat, tutup toko dulu. Untuk awal-awal saya biasanya untuk awal buka toko saya itu dulu beli yang namanya bolpen, kemudian buku biasa itu buku gambar, kemudian peralatan lainnya itu seperti pensil, penghapus, seperti itu ya. Itu untuk awal-awal, karena yang namanya ATK itu 500.000 itu kita cuma dapat satu kantong plastik, lumayan agak besar ya, satu kantong plastik. Itu ATK. Modelnya seperti apa nanti akan saya jelaskan lebih rinci, dan mengapa 500.000 itu mendapatkan hanya beberapa barang atau cuma sedikit. Nanti saya jelaskan, jangan di skip, lanjut tonton. Ini macam bolpen yang saya jual teman-teman ya. Ini macam-macam bolpen, jadi ada yang seperti ini berbagai macam harga. Ini saya jual 2.000, ini 2.000. Spidol juga ini 1.500. Pensil itu berbagai macam jenisnya ya. Ini ada yang 8B ya, kelihatan nggak teman-teman ya, 8B. Kemudian ada yang mirip sama stapler ya, mirip stapler itu harganya 1.500, memang harganya agak mahal, 4.000-an. Kemudian pensil mekanik dan segala macam. Ini untuk yang sekarang. Kemudian ada yang favorit, itu biasanya bolpen seperti ini favorit biasanya, maaf ya agak gelap. Itu mengapa ini, jadi kenapa kok harganya 500.000 itu jadinya cuma sedikit, karena saya harus beli satu box begini ya. Ini kalau saya jual satu box ini 10.000, satunya itu 1.000. Itu contoh, salah satu contoh. Kemudian ada yang snowman juga, ini saya belinya satu box. Saya tidak ada untuk merek apa itu, tidak ada. Jadi saya murni ini yang saya jual. Kemudian ada serutan Tipex cair. Kadang ada yang masih menggunakan Tipex cair ya, ada yang menggunakan Tipex cair seperti ini, berbagai macam. Kemudian cutter ada cutter besar, cutter kecil, seperti itu ya. Kemudian penghapus itu berbagai macam, cuman yang mahalan stapler itu nggak ada gitu. Yang untuk ujian ujian untuk komputer itu belum ada, biasanya belum ada. Jadi sini yang saya jual tuh yang besar 1.500, yang kecil itu 1.000. Kemudian untuk alat lukis, spidol, dan ini spidol saya cari yang biasa. Kemudian pensil warna
itu juga saya cari biasa gitu. Itu untuk ATK saja. Kemudian di bawah itu ada namanya kertas lipat ada 3 macam dan segala macam ya, buku di bawah ada map dan segala macam gitu teman-teman, amplop dan segala macam ya, berbagai macam. Saya ATK itu saya jual, saya jenisnya banyak, cuman ada resiko yang harus diketahui teman-teman ya. Nah, ini manfaatnya tidak di skip, jadi saya kasih tahu kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dan kekurangannya, kelebihannya saya pernah katakan itu bisa menambah pendapatan kita di fotokopi ya, kelebihannya itu. Kemudian jika belanjanya banyak, keuntungan kita juga banyak, jadi nggak pakai diskon karena harganya udah murah. Kekurangannya jika kita beli barang dan itu peminatnya tidak banyak, yang namanya beli ATK itu kadang coba-coba. Misalnya ada yang suka mekanik, misal contoh ya, ada yang mereknya itu Stadler, jadi lebih keren kalau saya bilang ya, bukan keren masalah kualitasnya, dan kualitas sudah pasti beda karena harganya juga beda. Misalnya bentuknya, misal seperti itu ya, contoh kasus seperti itu. Jadi ada ATK itu yang lakunya lama dan ada ATK itu yang lakunya cepat. Misal kalau amplop baru musim banyakan orang nikah, itu amplop cepat laku. Terus misalnya karena di sini dekat kampus ya, dekat kampus itu kalau misalnya baru mereka mau buat surat lamaran dengan tulis tangan, folio itu laris, amplop besar itu juga laris gitu ya. Begitu sepi ya sepi. Ada nggak barang yang nggak laku? Ada gitu. Ada misalnya yang namanya fotokopian biasanya menyediakan cutter kecil, misalnya seperti ini, kecil gitu. Laku, tapi lakunya lama seperti itu. Jadi belum tentu teman-teman itu beli kemudian cepat laku, belum tentu teman-teman itu, jadi istilahnya itu perputaran uangnya itu tidak secepat kita fotokopi ya. Kalau fotokopi 1 lembar 2 lembar kita udah dapat keuntungan, tidak secepat misalnya beli pulpen yang murah 1000-an gitu. Kita jual pulpen yang 3000 tadi, yang beli banyakan sales, banyakan. Kalau orang-orang biasa misalnya ya, yang kalau ditanya yang enak yang mana mas, yang 3000 lah. Yang agak enak kan mas yang 2000, yang murah mas yang 1000 itu tadi, yang agak bagusan 1500. 1500 ada yang tadi, ada pulpen cair atau gel kalau nyebut, atau anak-anak itu nyebutnya gel. Jadi kadang ada yang merek Apple-an gitu, terus ada merek Windows dan segala macam. Tuh ada yang ujungnya ini ada kepalanya, nah kemudian seperti itu ya. Jadi ATK itu perputarannya nggak lama, cuman lambat. Perputarannya itu lambat. Kalau teman-teman tahu, ATK itu lambat perputarannya. Dulu sewaktu mau perputaran cepat itu adalah sewaktu anak-anak sekolah itu masuk, itu perputarannya agak cepat, jadi nggak pakai lama. Biasanya kita belanja 500.000 cuma lengkapin aja, bisa jadi tahu-tahu
begitu anak-anak sekolah nyari peralatan sekolah dan kita punya semua, hari besoknya belanja lagi karena habis gitu. Kayak buku gitu, begitu mau banyak anak-anak sekolah mau masuk sekolah itu yang jualan buku sampai nggak cuma fotokopian yang jualan sampai di luar pakai mobil pickup itu juga gitu ya. Nah sekarang pandemi berkurang, pastilah online semua, yang laku ngeprint itu laku, print laku karena dia mau tidak mau tugasnya dicetak, nanti di print, dijilid, kemudian dikirim. Itu teman-teman. Jadi kalau teman-teman itu mau nambah jasa di fotokopiannya, atau teman-teman yang pemula baru buka fotokopian, nah ini kiranya bisa jadi pengetahuan kulitnya saja ya. Selebihnya mau tidak mau teman-teman harus praktek langsung, harus tahu lokasi grosir dulu, cari barang harganya, kemudian kalau takut salah gitu, teman-teman tinggal cari yang fotokopian yang lengkap, yang sering dibeli itu yang mana gitu, dilihat aja, oh itu. Nah udah, besok cari pulpen yang bentuknya sama dengan itu, harganya berapa, dicek aja. Itu sih sesimpel itu sih. Selebihnya ya saya biasanya tulis, catat, oh yang ini misalnya gitu. Begitu teman-teman, sekiranya pengetahuan ini tentang ATK walaupun hanya kulitnya saja, hanya sedikit, mungkin tidak terlalu lengkap atau bagaimana, nanti bisa untuk pertanyaan saya silahkan tanya di komen, silahkan komen di bawah ya. Kalau tanya apapun aja silahkan komen di bawah sehubungan dengan ATK. Nanti saya akan jawab setahu saya, sepengalaman saya. Di sini saya cuma berbagi, saya cuma sharing buat permasalahan ATK. Jadi jangan sampai salah tembak, salah beli, dan perputaran uangnya juga cepat gitu ya teman-teman. Kiranya bisa jadikan informasi, kiranya bisa jadi berkat buat teman-teman. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.